dapat kita lihat bahwa saya telah mengumpulkan hasil jawaban soal pilihan ganda dari 15 siswa dengan butir soal 10 nomor. Untuk mengetahui apakah soal ini valid, kita dapat lihat jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan soal itu valid. Nah, untuk mengetahui R hitung dari 10 soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus Corel. Sama dengan Corel buka kurung, kita blok bagian soal 1, kemudian titik koma. Untuk array 2 kita ambil bagian jumlah, kita blok, kemudian menggunakan lambang dolar atau tekan F4, tutup kurung dan enter, kemudian kita draft. Nah, ini hasil dari R hitung dari 10 soal tersebut. Untuk R tabel kita dapat ketahui dengan melihat di sini, yaitu ada DF dikurang N kurang 2. N merupakan banyaknya responden yang diambil. Dari data yang saya gunakan, yaitu 15 responden. Maka 15 dikurang 2 sama dengan 13. Di sini saya mengambil tara signifikansi 0,05. Maka R tabel yang digunakan yaitu 0,514. 0,514 yang kita draft. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apakah soal tersebut tergolong valid atau tidak dengan menggunakan rumus sama dengan IF buka kurung R hitung lebih besar dari R tabel. Dan apakah itu valid? Atau tidak valid? Tutup kurung, enter. Kita dapat lihat ternyata soal nomor 1 tergolong valid. Kemudian draft 10 soal tersebut. Ternyata hasilnya terdapat 7 soal valid dan 3 soal tidak valid. Selanjutnya saya akan menguji reliabilitas. Nah, kita dapat lihat bahwa jumlah ini merupakan jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar. Dengan N itu butir soalnya itu 10, kemudian N kurang 1 yaitu jadi 10 kurang 1 sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai P. Nilai P itu merupakan peluang menjawab soal benar dengan rumus ini jumlah dibagi dengan banyaknya responden atau siswa, 15. Kemudian kita draft. Oke. Dan untuk nilai Q merupakan peluang menjawab soal salah dengan rumus 1 dikurang P. Enter. Kemudian draft. Nah, dengan mencari PQ, yaitu kita cukup kalikan P kali Q, enter, kemudian kita draft. Nah, pada sigma PQ kita menggunakan rumus sum buka kurung, kita blok ini tutup kurung dan hasilnya. Nah, untuk varian skor kita menggunakan rumus var buka kurung, kita blok bagian jumlah, kemudian tutup kurung, enter. Untuk KR 20 kita menggunakan rumus sama dengan ini nilai N
dikurang N kurang 1 kurung, kemudian dikalikan kurung nilai variance score dikurang sigma PQ kurung, kemudian dibagi dengan variance score kurung enter. Nah, jadi status reliabelnya itu tidak reliable karena kurang dari 0,7. Nah, kita beralih pada kesukaran. Perlu kita ketahui bahwa interpretasi tingkat kesukaran itu pada sukar itu indeksnya 0,00 sampai 0,30, sedang 0,31 sampai 0,70, dan mudah 0,71 sampai 1. Nah, untuk mencari indeks kesukaran, kita dapat menggunakan rumus sama dengan jumlah benar dibagi jumlah siswa. Bentar. Nah, kita dapat lihat bahwa indeks kesukaran pada butir nomor 1 tergolong sedang. Nah, dapat kita lihat ternyata dari 10 butir soal tersebut itu terdapat 7 sedang dan 3 mudah. Nah, adapun yang terakhir yaitu daya beda. Daya beda itu kita urutkan berdasarkan perolehan terbanyak dari jawaban benar. Lalu kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Adapun interpretasi daya beda yaitu 0,40 ke atas tergolong soal baik, 0,30 sampai 0,39 soal cukup, 0,20 sampai 0,29 soal kurang, 0,19 ke bawah tergolong soal jelek. Nah, adapun cara untuk mencari rata-rata atas yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan average buka kurung, kita blok bagian kelompok atas di butir soal 1, tutup kurung dan enter. Nah, untuk mencari rata-rata bawah, kita menggunakan rumus yang sama. Buka kurung, kita blok bagian kelompok bawah, tutup kurung dan enter. Nah, untuk mencari daya pembeda, kita ambil rata-rata atas dikurang rata-rata bawah, tutup kurung dan dibagi 1, kemudian enter. Nah, kita dapat lihat bahwa daya pembeda dari butir soal 1 tergolong soal baik. Nah, kita dapat lihat bahwa hasil daya pembeda dari setiap soal yaitu 7 tergolong baik, 2 tergolong jelek, dan 1 soal tergolong kurang.